Kalian semua pasti sering mendengar istilah mengenai pemanasan global. Apa sih pemanasan global itu? Nah, pemanasan global atau global warming adalah fenomena meningkatnya suhu atmosfer, lautan, dan daratan di bumi secara menyeluruh. Pemanasan global juga bisa diartikan sebagai naiknya suhu bumi secara menyeluruh, ditandai dengan es kutub yang mencair dan temperatur di berbagai tempat di seluruh dunia yang cenderung naik. Saat terjadi pemanasan global tersebut, suhu di bumi akan cenderung terasa semakin panas. Tak hanya itu, keadaan cuaca di bumi juga menjadi ekstrim dan tidak menentu. Dalam kondisi tersebut, tentu susah untuk bisa dihindari dan dihentikan secara menyeluruh. Hal itu dikarenakan pola hidup manusia yang terus berkembang dan berubah. Nah, sebelum kita belajar mengenai cara menanggulangi pemanasan global, marilah kita belajar mengenai penyebab dan proses terjadinya pemanasan global terlebih dahulu. Nah, yang pertama-tama kita akan membahas mengenai hal-hal yang menjadi penyebab pemanasan global. Yang pertama, terdapat emisi gas rumah kaca, juga bahan bakar fosil. Secara umum, efek rumah kaca adalah hal baik, namun jika berlebihan akan meningkatkan suhu bumi. Bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam dapat digunakan untuk menjalankan kendaraan. Pabrik-pabrik juga dapat menghasilkan energi listrik. Namun, pembakaran tersebut dapat menyebabkan pemanasan global. Selanjutnya, ada pembabatan hutan. Hutan yang dikenal sebagai paru-paru dunia memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan karena dapat menyerap karbon dioksida. Jika hutan ditebang, kemampuan menyerap karbon dioksida di lingkungan menjadi berkurang, sehingga karbon dioksida langsung menuju permukaan bumi dan menyebabkan pemanasan global. Yang ketiga, ada peternakan. Kenapa tuh? Kok bisa peternakan menyebabkan pemanasan global? Tentu bisa. Hal itu dikarenakan gas metana yang dihasilkan oleh hewan-hewan ternak. Gas metananya dari apa? Yaitu dari sendawa dan kentut ternak. Selain itu, ada juga tuh karena penumpukan sampah. Sampah organik dan anorganik yang menumpuk juga menjadi penyebab adanya pemanasan global. Contohnya itu kayak limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga organik akan terurai secara aerob dan anaerob. Jika secara aerob akan menghasilkan CO2 dan secara anaerob menghasilkan metana. Selain sampah organik dan anorganik, ada juga sampah B3, yaitu sampah bahan beracun dan berbahaya seperti limbah rumah sakit, limbah pabrik, dan limbah pertambangan. Lalu, penyebab yang kelima yaitu sarana transportasi. Sistem transportasi yang berbahan bakar fosil berkontribusi sekitar 20% menyebabkan pemanasan global. Dengan padatnya lalu lintas di suatu daerah, maka sudah pasti tingkat polusi udara di daerah tersebut tinggi. Polusi udara disebabkan oleh gas-gas seperti karbon monoksida, nitrogen oksida, belerang oksida, hidrokarbon, dan lain-lain. Jika gas-gas tersebut bereaksi dengan nitrogen, maka akan menghasilkan gas rumah kaca. Nah, selain itu, ada juga gas-gas lain seperti molekul NO menghasilkan efek pemanasan sampai 300 kali dari molekul CO2. Begitu juga dengan CFC yang menghasilkan efek pemanasan global hingga ribuan kali dari CO2. Pembahasan selanjutnya mengenai proses terjadinya pemanasan global. Pemanasan global diawali oleh peristiwa efek rumah kaca. Efek rumah kaca sendiri terjadi ketika radiasi panas matahari terperangkap di atmosfer bumi. Panas tersebut terperangkap karena adanya peningkatan gas-gas rumah kaca seperti CO2, CFC, metan, nitrogen oksida, dan lain-lain. Panas yang terperangkap akan meningkatkan suhu permukaan bumi di atmosfer
sehingga terjadi pemanasan global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maritza Sofi Hawana, nomor absen 18 dari kelas 11 MIPA F. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak-dampak dari pemanasan global. Seperti yang telah kita ketahui bahwa pemanasan global menimbulkan efek yang dapat merusak lingkungan dan merugikan kehidupan kita. Apa saja dampak-dampak tersebut? Yang pertama, ada perubahan iklim dan cuaca. Pemanasan global mengakibatkan terjadinya perubahan iklim dan cuaca di berbagai penjuru dunia. Hal ini dikarenakan kondisi atmosfer yang berubah di berbagai lokasi akibat pemanasan global tersebut. Perubahan iklim membuat terjadinya perubahan musim juga. Siklus di berbagai wilayah bumi akan mengalami perubahan atau menjadi tak tentu. Hal ini menyebabkan banyak masalah bagi manusia, misalnya perubahan musim hujan dan musim kemarau. Dampak pergantian musim ini juga terjadi pada industri pertanian dan peternakan. Musim tanam dan musim panen yang tidak jelas akan mengakibatkan hasil pertanian dan peternakan menjadi menurun. Yang kedua, ada hujan asam. Asap hasil pembakaran batu bara dan minyak akan menghasilkan emisi sulfur oksida dan nitrogen oksida. Ketika kedua gas tersebut bereaksi di udara, maka akan menghasilkan asam nitrat, asam sulfat. Inilah yang kemudian mengakibatkan terjadinya hujan asam. Hujan asam ini dapat mengakibatkan kerusakan pada benda-benda logam, merusak tanaman, mengakibatkan kesulitan bernafas, dan lain sebagainya. Yang nomor 3 ada kutub utara dan selatan yang cair. Sebagian besar area kutub utara dan selatan tertutup oleh es yang dapat memantulkan cahaya matahari. Pemanasan global akan membuat es di kutub utara dan selatan mencair. Jika es di kutub utara dan selatan terus mencair, maka panas matahari akan semakin banyak terserap dan menimbulkan panas. Selain itu, percepatan mencairnya es akan membuat berbagai binatang di kutub utara dan selatan kehilangan habitatnya. Yang keempat, permukaan laut naik. Es yang mencair di kutub utara dan selatan akan mengalir menuju laut. Pada akhirnya, permukaan laut akan semakin tinggi sehingga secara perlahan-lahan. Menurut beberapa ilmuwan, sepanjang abad 20, permukaan air laut telah naik hingga 25 cm dan diperkirakan permukaan air laut akan terus naik hingga mencapai 88 cm. Hal ini tentu saja akan membuat area daratan di permukaan bumi semakin berkurang. Nomor 5, ekologis terganggu. Pemanasan global berdampak besar bagi semua makhluk hidup, termasuk juga hewan dan tumbuhan. Aktivitas manusia yang mengakibatkan pemanasan global akan membuat banyak hewan melakukan imigrasi ke tempat lain. Tumbuhan-tumbuhan di suatu daerah bisa hilang atau mati karena iklimnya sudah tidak sesuai dengan habitat aslinya. Dan yang terakhir, yaitu lapisan ozon menipis. Lapisan ozon merupakan lapisan yang menyelimuti bumi sehingga tidak terkena radiasi langsung dari sinar matahari. Pemanasan global mengakibatkan lapisan ozon ini semakin menipis bahkan rusak. Dampak dari kerusakan lapisan ozon ini adalah sinar matahari yang langsung mengenai kulit manusia. Nah, sinar ultraviolet yang langsung mengenai kulit manusia dapat mengakibatkan penyakit kulit hingga kanker kulit. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang cara penanggulangan pemanasan global. Nah, apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk mengatasi pemanasan global ini? Yang pertama, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor sudah menjadi kebutuhan manusia saat ini sebagai alat transportasi. Namun, kita sering lupa bahwa asap-asap kendaraan bermotor menyumbang CO2 yang mengakibatkan pemanasan global. Untuk mencegah pemanasan global, kita bisa mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan menggunakan angkutan massal. Dengan begitu, polusi udara akan berkurang dan dapat membantu mengatasi pemanasan global. Yang kedua, menjaga kelestarian alam. Eksploitasi hasil alam yang berlebihan lebih banyak merugikan ketimbang menguntungkan untuk jangka panjang. Penebangan dan pembakaran hutan untuk membuka lahan sudah seharusnya dikendalikan atau dihentikan. Menanam kembali pohon di lahan yang dibakar atau ditebang merupakan langkah yang konkret yang bisa dilakukan untuk mengatasi pemanasan global. Yang ketiga, mengontrol pemakaian listrik. Penggunaan listrik yang berlebihan juga menimbulkan pemanasan global. Hal ini terkesan sangat sepele, namun dampaknya sangat besar. Lampu-lampu dan peralatan listrik dapat mengeluarkan panas.
Bayangkan betapa besarnya panas yang dikeluarkan bila seluruh manusia di bumi menggunakan listrik secara berlebihan. Selain membantu mengatasi pemanasan global, dengan mengontrol pemakaian listrik, maka kita akan lebih hemat energi dan hemat biaya. Dan yang keempat, mengendalikan limbah. Limbah dapat mengeluarkan gas-gas berbahaya ke udara. Gas-gas berbahaya ini selain menimbulkan bau busuk, juga dapat menimbulkan efek rumah kaca yang menyebabkan panas matahari terperangkap di permukaan bumi. Dengan mengendalikan limbah, baik limbah rumah tangga maupun limbah industri, maka hal ini dapat membantu mengatasi pemanasan global. Solusi lainnya yang dapat dilakukan untuk mengatasi pemanasan global adalah dengan menggunakan energi terbarukan. Apa sih energi terbarukan itu? Energi terbarukan ini merupakan sumber energi yang berasal dari alam yang mampu dibuat kembali secara bebas serta mampu diperbarui terus-menerus dan tak terbatas, sehingga mampu menjadi sumber energi alternatif. Ada beberapa jenis sumber energi terbarukan yang telah dikembangkan saat ini. Yang pertama ada tenaga surya. Jenis energi yang satu ini berasal dari proses penangkapan energi radiasi tenaga surya atau sinar matahari, kemudian mengubahnya menjadi listrik panas atau air panas. Untuk mendapatkan aliran listrik panas matahari akan diserap menggunakan solar panel atau panel surya yang kemudian mengubahnya menjadi tenaga listrik. Yang selanjutnya ada energi angin. Angin merupakan udara bergerak. Sudah sejak lama angin digunakan sebagai sumber energi. Contohnya di Belanda, angin digunakan untuk menggerakkan kincir angin. Kincir ini berfungsi sebagai sumber alat pengolah biji-bijian. Sekarang ini listrik juga mampu menghasilkan tenaga listrik dengan memanfaatkan turbin. Turbin ini berguna untuk menggerakkan generator yang bisa membangkitkan listrik. Kemudian ada energi pasang surut. Energi ini diperoleh dari hasil pasang surut air laut. Diketahui energi jenis ini juga dimanfaatkan di pantai timur Amerika dan Eropa. Turbin yang dipasang di tepi laut untuk membantu mengubah energi dari pasang surut air laut menjadi energi mekanik untuk mengguling gandum. Kemudian ada energi ombak. Energi ombak ini digunakan untuk mengembangkan listrik. Hanya saja untuk mengembangkan energi ini masih membutuhkan infrastruktur dengan biaya yang cukup mahal. Nah, sekarang kita telah memasuki pembahasan tentang efek rumah kaca. Apa sih efek rumah kaca? Efek rumah kaca atau greenhouse effect merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan panas matahari yang terperangkap oleh atmosfer bumi dikarenakan gas-gas di atmosfer seperti karbon dioksida. Efek rumah kaca juga dapat diartikan sebagai proses pemanasan alami. Untuk penyebab efek rumah kaca, simak pembahasan setelah ini ya. Efek rumah kaca terjadi karena adanya panas yang ditimbulkan cahaya matahari dari kumpulan gas-gas di permukaan bumi yang terperangkap dalam atmosfer bumi. Ada beberapa aktivitas yang menjadi penyebab timbulnya efek rumah kaca, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, hasil pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara, asap pabrik, dan hasil pembakaran bahan bakar dari kendaraan bermotor. Kemudian tingginya pemakaian pupuk kimia dalam bidang pertanian. Adanya penebangan liar disertai dengan pembakaran hutan. Kemudian ada penggunaan chlorofluorocarbons atau CFC pada alat pendingin seperti AC secara berlebihan. Adanya emisi gas metana dari aktivitas lahan sawah, pertanian, hewan, dan lain-lain.